itu hari Oh, ini recording in progress. ya Mas Zaki yang rekam supaya yang nggak bisa nonton lagi. Udah pada nonton belum videonya yang jalan-jalan ke Jepang? Kemarin langsung, Mbak. Iya, tapi udah diupload ke YouTube juga kalau barangkali ada yang mau ke Jepang dan pengen. Apa? Oke, teman-teman, hari ini nanti insya Allah kita akan berlangsung selama 45 menit sampai 50 menit. Tapi semoga nggak selama itu ya, karena ini hari libur juga, malah Mbak Eka kasih teman-teman kelas psikologi lagi kan ya. Nah, cuman, sebelumnya Mbak Eka tanya dulu dong, ada nggak sih yang besok gedenya kepengen jadi seperti Mbak Eka, Mas Zaki, atau Mbak Tifa? Ada. Ada nggak? Ada nggak, guys? Apa? Ada nggak yang besok kalau udah gede cita-citanya tuh pengen jadi kayak Mas Zaki, Mbak Eka, atau Mbak Tifa? Bukan jadi orangnya ya, serem amat kan langsung Psikolog, Mbak. Segede itu. Psikolog. Iya. Atau Psikologi. tapi kayaknya menarik juga. Kuliah di psikologi, terus Jadi lecturer tuh loh bagus. Nah, jadi dosen. Satu. Itu kan cita-citamu. Oh iya, maaf. Siapa? Kakakku. Siapa nih yang ngomong ya? Mbak Eka tuh pakai HP, guys. Oh, oke, Adis. Adis punya kakak di psikologi juga? Punya. Oh iya. Masih kuliah apa udah lulus apa udah Masih kerja? kuliah. Oh iya. Kuliah di mana? Gimana ya? Nggak tahu. Aku pengen melihara kucing tapi nggak boleh. Sabar ya. Boleh loh kalau mau pelihara kucing itu nanti mau lihat kucing nanti boleh janjian sama Mbak Eka. Nanti Mbak Eka bawa ke SC, udah gampang kan? Jangan dong. Teman-teman, SC sekarang udah ada kolam, udah ada jaringnya loh. Apa? Iya, Mbak. Ada jaring. Udah bisa dipakai berenang kah? Nggak bisa dong. Oke, udah jam 10 lebih. Nah, teman-teman, hari ini nanti Nggak apa-apa, bismillah ya. ngobrol aja. Jangan dong, kasihan yang lain nanti malah jadi roaming yang lainnya pada ngobrol terus gitu. Soalnya kalau sama Mbak Tifa mungkin kan ceria gitu ya. Kalau sama Mbak Eka bingung mau cerita gimana. Halo semua, gitu ya. Aduh. Tifa persiapan ya, Mbak. Nggak cocok ya. Oke, teman-teman, hari ini nanti kita insya Allah 45 menit. Nah, karena materinya Kalau cukup. Mbak Eka berubah jadi Mbak Tifa gimana ya? Wah, kalau itu kayaknya nggak mungkin deh. Tidak akan terkabul. Mbak Eka mau diet apa? Bukan badannya, Mbak. Iya, Mbak Eka mau diet bentar lagi. Bukan, bener kan? Mau diet. Berhasil kok, Mbak, nanti. Semoga berhasil. Doain dong. Oke ya teman-teman, hari ini sekitar 45 menit. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai. Oke, kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah teman-teman, pada hari ini kita akan belajar atau sharing tentang pelajaran psikologi. Ya. Karena akhir-akhir ini Mbak Eka sering lihat tuh di media sosial banyak kasus-kasus, masalah-masalah ya dari anak-anak yang suka nangis-nangis, suka teriak-teriak, terus suka bentak kalau diajak ngobrol. Nah, semoga itu nggak terjadi sama teman-teman Mbak Eka di sini. Tapi dari contoh kasus itu, nah sering bad mood ya, sering mood swing. Tahu mood swing nggak? Nggak tahu. Belum pernah. Mood swing itu kalau tiba-tiba suasana hati, gitu. nah itu dia, moodnya ganti-ganti. Sorry ya karena Mbak Eka pakai HP, jadi Mbak Eka nggak bisa lihat siapa yang ngomong itu ya. Aska. Oke, Aska, moodnya ganti-ganti betul. Jadi misalnya habis marah, terus tiba-tiba jadi senang, terus tiba-tiba jadi nangis, terus tiba-tiba jadi apa? Nah, itu moodnya ganti-ganti. Nah, teman-teman, itu terjadi biasanya karena kita udah terlalu boring. Nah, nanti kita akan betul sekali. itu ya. Oke, sebelum kita mulai, tadi seperti yang sudah Mbak Eka sampaikan, yuk kita doain dulu buat semua teman-teman kita, saudara-saudara kita yang pada
sakit ya, supaya cepat dikasih sembuh. Terus juga untuk Mbak Tifa supaya dilancarkan pernikahannya hari Sabtu besok. Dan semua teman-teman di sini sehat, sukses ngejalanin pasnya ya. Yuk berdoa dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Nah, Mas Zaki silakan dibuka slide-nya. Aduh. Oke, teman-teman. Nah, di sini Mbak Eka jelasin dulu ya. Semoga materinya tidak membosankan. Kalau membosankan boleh minum dulu atau boleh sambil agak joget-joget dikit ya. Tapi Mbak Eka boleh minum, tapi yang nggak puasa boleh minum. Tapi Mbak Eka ngerasa materi ini perlu Mbak Eka kasih tahu ke teman-teman supaya teman-teman, oh ternyata kalau orang marah tuh penyebabnya ini ya, itu ya. Kalau orang senang tuh astagfirullah. gitu ya. Nah, gitu ya. Semua udah siap. Ya, tapi intinya setelah melihat video ini tidak boleh saling menghina atau merendahkan atau ngata-ngatain orang. Pokoknya kita no judgment. Oke? Sepakat? Nah, teman-teman. Emosi itu siapa yang tahu ada beberapa macam emosi atau cuma ada satu atau ada berapa? Emosi itu ada berapa sih? Banyak. 2 kan, ada banyak kan? Banyak. 2. Iya. Nah, emosi itu basicnya ada 2 tok, teman-teman. Cuman ada 2. Emosi positif sama emosi negatif. Paham? Paham. Nah, jadi semua hal baik itu juga dikatakan emosi, semua hal yang buruk juga dikatakan emosi. Nah, sebelum masuk ke situ, Mbak Tifa kemarin bikinin game nih untuk teman-teman. Oke, udah siap ya? Ini gamenya tebak gambar. Kita Nggak berhadiah kan? Pakai berhadiah nggak? Nggak berhadiah. Yang ini nggak berhadiah. Oke ya. Hadiahnya Ini jawabnya pakai chat atau apa, Mbak? Oh, diomongin aja sambil Oke. Berarti ini mengatas emosi nih kayaknya nih. Nggak suka nih aku ditas-tas emosinya nih. Boleh juga. Mengetes emosi chat. Teman-teman kecil Mbak Eka, teman-teman kelas 1 2 mana nih suaranya? Jangan lupa ya, jangan mau kalah dari kakak-kakak kelas tuh ya. Lumayan banyak, ada Tata, ada Aimi, Quina ya. Oh, ada Banyu juga nih. Tebak-tebak gambar dulu ya. Ya, coba tebak gambar dulu ya. Mas Zaki. 9. Ya ampun, pakai ini lagi. Hah? 9. 9 ini. Udah next aja Mas. Gimana Zaki. sih? Opening gitu loh. Skip. Nah, teman-teman. Nih, kita awalnya berpikir ini Marah. Marah. Jawabnya cepet banget sih. Teman-teman yang kelas 1, kelas 2. Ini apa ya? Ini kan kayak Tahu di nggak? game itu kan, tebak gambar itu kan. Iya. Mbak Eka sampai jam 11.15. Iya, insya Allah. Ada yang tahu nggak kenapa bisa dibilang marah? Karena E-nya diganti A. Iya, betul ya. Mbak Tiffany juga emang bener-bener kok. Mereka pertama mikir loh ini. Ya, betul. Nah, jadi salah satu emosi adalah marah. Ya. Next. Mas Zaki. Jawabannya adalah Bundanya seru loh, Bun. Bikin emosi. Merah jadi marah lu. marah ya. Pokoknya tapi nggak boleh marah loh ya. Nggak boleh marah. Ini apa sih ini namanya? Senang. Ini apa sih ini? Ini apa sih? Oh, serai. Kayaknya dicoret berarti senang. Apa? Itu benar serai. Itu tuh serai ya. Serai, teman-teman. Kalau tanaman serai itu kayak gitu bentuknya. Jadi apa? Senang. Yang lain. Setuju? Tapi itu B-nya nggak dicoret. Oke, aku dong. Kasih tahu dong jawabannya. Wah, Mas Zaki. Oke. Loh, benar.
Ternyata emang Mbak Eka sih yang kudet ya. Karena Mbak Eka sempat berpikir beberapa saat gitu sampai ini tuh apa sih jawabannya? Emang kudet aja. Ya, yuk lanjut Mas Zaki. Wah, ini nih. Ada apa? Semut dan air yang mendidih. Ya. Jadi emosinya apa ini guys? Jadi apa? Ya. Sedih. Oke, coba kita pastiin jawabannya Mas Zaki. Mbak Tiffany juga ada-ada aja nih ngasih PR. Mbak Eka tuh mikir loh ini. Karena Mbak Eka bilang nggak boleh lihat kunci jawaban. Sedih ya. Salut banget. Ternyata kalau kita bekerja sama, pekerjaan kita jadi lebih mudah ya. Karena Mbak Eka mikir sendiri guys. Kemarin jadi pusing juga. Oke, yuk lanjut Mas Zaki. Nah, ini semuanya belum pada on. Ternyata udah pada on ya. Awan. Susun Kata depan dan baca belakang. cluenya. Susun suku kata depan dan belakang. Nah, kalau ini benar-benar nih Mbak Eka juga mikir kemarin. Apa ya? Suku kata depan. Mas Zaki, buka. Mas Zaki, buka. Udah ada yang menjawab. Kecewa. Iya. Wah, Mbak Eka malu deh. Ternyata Mbak Eka doang yang nggak bisa. Sampai tanya Mas Zaki, apa sih ini? Ini apa sih? Bingung ya. Oh ya, aku udah tahu. Udah tahu ya, kecewa ya. Nah, siap untuk berikutnya? Siap lah. Masa nggak siap? Mau dibilang panik nggak? Enggak, Mbak Eka doang yang panik. Kesusahan. Apa itu? Apa ya? Semangat. Boleh loh ngobrol sama ayah bunda di rumah. Boleh juga sama kakak, adik. Semangat. Apa? Ada buah semangka dan orang bawa tongkat. Udah tahu? Semangat. Kenapa sih orang bawa tongkatnya apa sih? Semangat. Lagi kasih tahu jawabannya. Keburu Mbak Eka Orang buat diserbu ya. tongkat apa sih? Iya, aku juga ngerti. Semangat bener. Jadi kalau hari ini kita ada reward alamat ini nanti ya, bangkrut langsung nanti ya. Nanti Mbak Eka bilang bangkrut ya Bunda. Di SC udah bangkrut rewardnya karena anak-anak semakin jago, semakin pinter gitu ya. Oke, yuk. Mbak Zaki, kasih yang lebih sulit lagi, jangan yang gampang-gampang. Malu aku kalau kasih gampang-gampang. Yo. Wah. Banget ini. Yakin. Lo. Kuah. Yakin. Kuah kejut apa? Kuah kejut. Terkejut. Balik dong, harusnya depannya T dulu. Coba. Yang tahu. Bantu. Kuah kejut apa sih? Terkejut. Coba siapa yang mau bantu jelasin ke teman-teman satu aja Itu coba. tar. Jadi Siapa nih? diganti Ada ya? terkejut. Terkejut tambah T terkejut. Apa? Jadi gimana tadi? Tar. Iya betul. Itu tar. Mbak Tiffany emang ya. Gembelin dia ya. Terkejut. Sih nggak ngerti aku tuh. Terkejut itu tuh tar. Iya, awalnya mereka juga mikirnya kue. Oh, Ternyata itu tar. tar. Kue.
Ya tadi kan juga kue, Mbak. Itu jadi keju. Itu tanda bukan pesta, bukan kue. Betul. Jadi terkejut. Nah, ternyata terkejut itu juga emosi, teman-teman. Nah, karena sudah bisa kejawab, Mas Zaki, please kasih soal yang lebih sulit lagi. Kasih soal Mas Zaki ya. Jadi ini libur-libur mikirnya susah nih ya. Siap. Tanya Betul. lama-lama susah nih. Yuk, Mas Zaki, yang susah jangan yang gampang. Makin susah. Susah mana nih? Susah. Sama pelajaran matematika di sekolah susah mana nih? Ayo. Nangis. Menangis. Kuncinya bisa sampai situ. Mana nih? Tak kirain temen-temennya nggak bisa, ternyata cuma mereka doang yang nggak bisa. Kok easy ya? dong. Nangis. Iya. Nangis. Kasih tahu jawabannya Mas Zaki. Nangis. Dia nangis. Kiranya buat apa? Menangis. Mana teman-teman Mbak Eka yang kelas 1-2? Kok suaranya belum terlihat? Jadi teman-teman, kelas 1-2 itu sering banget sama Mbak Tifa main tebak gambar gini. Ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyain, boleh langsung ke kolom komentar. Nanti sesekali Mbak Eka lihat. Mbak Eka cek ya. Nah, tadi kita udah bahas banyak emosi. Mas Zaki, kita masuk ke slide berikutnya. Setelah kita main-main, cooling down dulu. Tarik napas, guys. Mbak, kok Hah? PPT-nya nggak kayak biasanya, Mbak? Hah? Oh, itu ya. PPT Yang yang kayak biasanya itu balon-balon gitu. balon-balon ya, itu namanya prezi. Karena yang bikin itu lagi sibuk mau menikah ya, teman-teman. Jadi dimaklumi ya. Oh, jadi yang Nanti bikin Mbak insya Tifa. Allah kita buat lagi. Jadi yang bikin prezi itu Mbak Tifa sama Mas Zaki. Nah, kan Oh, ada jadi Mbak Zakinya. Eka tuh tugasnya cuma menjelaskan Mbak, atau gimana ini? Mbak Eka itu tugasnya mengawasi mereka mengerjakan PR. Kayak guru wali kelas aja nih. Karena apa? Karena Mbak Eka nggak bisa bikinnya. Kalau salah dimarahin. Aduh. Ya, kok salah dimarahin. Nanti kalau salah nggak boleh makan siang. Ayo, kok salah nggak boleh makan siang. Astagfirullah. Wah, kejam. Kejam. Kejam sekali. Jadi karena mereka nggak bisa bikinnya, jadi mereka cuma lihat, ayo udah selesai belum? Ayo cepat, udah mau mulai nih, cepat, gitu doang kerjaan mereka tuh, enak kan? Tapi kan ada mazakinya, Mbak. Hah? Kan ada mazakinya. Iya, jadi yang bikin PPT Psikotrip yang keliling Indonesia itu Mas Zaki. Terus Berarti ini bisa Mazaki bikin sendiri dong. bisa. Nah, cuman Mas Zaki kemarin lagi banyak kerjaan. Lagi mau Nah, bikin Mbak Eka. sesuatu. Nah, Mbak Eka nungguin Mas Zaki kerja. Nggak kerja Mbak Eka. Ngapain Mbak Eka terusan? Jadi Mbak Eka nonton gitu. Kucing kah? Iya. Oke, teman-teman udah siap ya. Aduh, ternyata anak-anak cerdas banget. Semakin libur, semakin Aibnya cerdas. terbuka. Alhamdulillah. Semakin libur, makin cerdas, mantap. Iya, semakin libur semakin cerdas ya. Iyalah. Nah, teman-teman, sekarang ini Mbak Eka mau masuk yang agak serius. Jadi kita agak serius dikit ya, serius bentar. Nah, di sini ini dulu Mbak Eka belajarnya pas kuliah S1, guys. Sekarang Mbak Eka share ke teman-teman yang masih SD. Biar apa? Biar teman-teman lebih banyak ngerti sedari dini ya, sejak kecil. Jadi tadi udah kita jelasin, itu emosi itu ada dua macam. Ada emosi positif dan emosi negatif. Oke, paham ya? Nah, emosi positif itu kalau dilakuin teman-teman, itu akan berdampak positif untuk diri sendiri dan orang lain. Paham nggak? Paham. Paham nggak? Kalau kita ngelakuin hal yang positif, maka itu akan jadi baik untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Paham. Paham? Contohnya gimana? Coba ada yang bisa kasih contoh nggak? Tertawa tuh nular loh. Bener nggak? Iya. Benar. Tadi pertamanya Mbak Eka tuh kayak, aduh mau ketawa nggak ya? Tapi karena teman-teman semuanya pada heboh, Mbak Eka ketawa. Akhirnya semua jadi ketawa semua di grup gara-gara tebakannya Mbak Tiffany yang bikin pusing banget ya. Dia pergi hari ini nggak hadir, bikin kita pusing semuanya. Nah, betul.
Contohnya adalah ketawa. Oh, inget nggak? Ini ya, ada momen di mana kita pernah ketawa bareng, sampai kita ketawanya tuh ketawa parah banget. Stop. Nah, ini dia pelaku yang buat kita ketawa ya. Oh, babat gongso itu Mbak. Iya kan? Yang babat gongso. Oh, babat gongso itu ya, Yang Mbak. gongso dari bawah. Ingat Mbak, ingat banget itu. Teman-teman sadar nggak? Pada saat situasi itu semuanya jadi ketularan ketawa, ya kan? Iya. Nah, maka Sampai emosi positif, tertawa itu kan luapan dari emosi positif. Saat emosi positif itu dilakukan, itu juga akan berdampak positif untuk diri sendiri dan orang lain. Kirain banyak yang tinggal sendirian lagi. Nah, berikutnya emosi negatif, teman-teman. Emosi negatif itu kalau dilakuin bisa jadi berdampak buruk untuk diri sendiri, bisa jadi berdampak buruk untuk orang lain. Tapi emosi negatif ini juga nggak melulu selalu berdampak buruk. Nih ya, mereka kasih contoh. Misalnya nih, menurut teman-teman, aduh sorry ya, ini karena ditarik-tarik dari bawah nih sama Tuya, jadi punya hijabnya agak berantakan. Misalnya gini nih, misalnya teman-teman kayak pergi ke suatu tempat yang baru gitu. Terus ngerasa was-was, aduh di situ aman nggak ya? Nah, menurut teman-teman itu kan kita udah mikir negatif ya, ada was-was. Menurut teman-teman itu bagus apa jelek? Jelek apa bagus? Jelek. Ketika kita datang ke tempat baru, terus kita ngerasa was-was, kayak yang Mbak Eka bilang tadi, aduh nanti di sana aman nggak ya? Ada ini nggak ya? Ada itu nggak ya? Nah, itu ciri-cirinya salah satu emosi negatif yang berdampak positif. Kok positif, Mbak? Nah, kok positif ya? Itu Karena jadi apa? hati-hati. Nah, untung tidak ada reward. Kalau ada reward, Aswar dapat lagi. Ya. Numpuk 3. Astagfirullah. Betul, teman-teman. Nah, yang kemarin udah dibikin. Iya, nah, adik-adik Belum ku semua. ambil, masih ada 2 di situ. Iya, yuk kita lanjutin dulu ya, Iya, adik-adik ada 2. semua. Ada 2. Betul, tadi itu yang dikatakan Azwar, ada emosi negatif yang jadi berdampak positif. Contohnya kayak berhati-hati dan waspada. Oh, kalau ketemu orang baru dikasih makanan, jangan mau. Dikasih minuman, jangan mau. Karena apa? Kita nggak tahu niatnya dan kita nggak kenal orang itu. Kecuali kita didampingi sama orang tua kita, ya. Dan boleh. Nah, itu salah satu emosi negatif yang berdampak Tapi positif. kalau orangnya itu emang benar-benar baik, Ya rezeki beda dong. ditolak nanti. Ya beda dong. Kalau orangnya bener-bener baik kan biasanya kita udah kenal sama dia, ya kan? Udah bisa ngobrol. Atau kita ngerasa kayak, oh iya deh, Kayaknya biasanya kalau orang nggak baik itu kayak ada di dalam hati itu kayak betul. Kalau orang baik itu kayak rasanya feelingnya aman gitu loh. Feeling, iya. Jadi kalau kita ngelihat orang baik, itu namanya intuisi, teman-teman. Namanya feeling. Ada perasaan di dalam hati yang bilang, oh, kita berteman sama dia akan jadi baik. Kita jadi baik. Santai aja, santai gitu. Ya, tapi kalau udah dari awal ngelihat, waduh, jangan-jangan kalau temenan sama dia atau deket sama dia, nah udah lebih baik bukannya menghindar ya, tapi jaga jarak. Nah, gitu. Agak susah ya dipahami, tapi Mbak Eka berharap teman-teman bisa ngerti. Karena ini penting banget, karena teman-teman semua sudah masuk berselancar ke dunia maya. Di mana teman-teman nggak bisa tahu secara langsung, ini orang baik apa enggak ya? Ini orang baik apa enggak ya? Jadi Mbak Eka pernah nih teman-teman, nge-review sebuah tempat makan di Jogja. Ya Mbak Eka nge-review jujur kan, sesuai dengan yang Mbak Eka rasain, yang Mbak Eka yang itu. Tidak usah disebut ya. Nah, ya. itu teman-teman yang lihat ya di komen-komennya. Yang bakar-bakar itu kan. Nah, ternyata ada yang nggak terima dengan reviewan Mbak Eka. Terus Mbak Eka di DM lewat Instagram. Kak, jangan gini dong, jangan gini gitu. Padahal maksud Mbak Eka supaya orang lain yang datang ke tempat itu tidak merasakan seperti yang Mbak Eka rasain. Misalnya kayak udah sejam nunggu, tapi minumnya nggak datang, guys. Yang minumnya nggak datang sampai seret itu kan. Yang udah datang. Keep silent, Udah Azwar. datang Silent, terakhir, nggak dikasih minum, udah bayar. Okay.
Nah, misalnya kayak gitu teman-teman, itu contoh emosi negatif yang berdampak positif. Nah, saat teman-teman sudah masuk ke dunia media sosial, teman-teman nggak bisa lagi melihat mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang ini nggak bisa. Karena apa? Di media sosial mereka bisa bilang 80% adalah palsu. Masa sih Mbak Eka? Iya dong. Percaya nggak? Gimana sih maksudnya? Misalnya kayak ada orang tuh pasang foto jepret lagi senang kemana kesana kesini. Oh iya tahu, pakai pegangan deterjen di pesawat gitu kan. Tapi nanti habis itu tiba-tiba mereka udah nggak ngobrol lagi sama temennya gitu ya. Maka Mbak Eka harap setelah teman-teman di sini belajar mengerti emosi, jadi teman-teman tahu oh mana yang harus ditiru, mana yang tidak. Itu penting guys. Nah, setelah tadi teman-teman tahu ya, tadi kan Mbak Eka bahas itu beneran di DM Mbak Eka? Ya. Oh, beneran dong? Mana nih speakernya? Sampai sebegitunya loh. Iya, udah. Keep silent Azwar, jangan dibahas. Ya. Nah, sekarang Mbak Eka mau contohin salah satu emosi negatif yang emang bikin kita jadi negatif. Contohnya adalah marah. Aduh, itu susah itu mau dikontrol. Jadi kadang kalau Mbak Eka marah, teman-teman bisa mikirin. Sambil Mbak Eka cerita, teman-teman dicocokin sama kehidupan sehari-hari. Kadang Mbak Eka tuh kalau marah ya, dadanya tuh nggak enak tuh. Udah kayak pengen kesel dongkol gitu ya. Dadanya nggak enak. Terus jadi nggak mau ngomong. Terus habis itu tiba-tiba Mbak Eka bisa bentak orang atau mungkin bentak temen atau bentak siapa. Hawanya negatif. Nah, hawanya negatif. Tapi sebenarnya teman-teman, pada saat Mbak Eka marah, itu yang sakit itu siapa duluan? Mbak Eka dulu atau orang lain dulu? Mbak Eka duluan. Betul lah. Coba kasih tahu kenapa? Kenapa kok bisa Mbak Eka dulu yang sakit kalau Mbak Eka marah-marah sama orang? Karena pasti hatinya nggak enak. Nah, ada yang lain? Karena udah ngerasain dulu sakit, diluapkan ke orang lain gitu loh. Iya, betul. Betul banget, guys. Nah, ini jadi semoga diri yang lain sendirinya sakit, terus diluapkan ke orang lain gitu kan. Nah, jadi pada saat sebenarnya kita nggak pengen mau diluapkan gitu sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya pada saat kita mau marah, itu yang sakit itu kita dulu. Karena kita mikir nanti mau ngomong apa ya. Pokoknya nanti mau apa ya dan nggak mau dengerin orang ya. Itu yang sakit kita. Nah, besoknya pernah nggak sendiri teman-teman bermusuhan sama orang, terus ketemu lagi sama orang itu, dan kita jadi masih dongkol gitu. Pernah nggak? Pernah. Pernah. Waduh. Jadi gitu teman-teman. Orang marah itu yang rugi adalah diri sendiri dan orang lain. Seperti yang Mbak Eka tulis nih. Emosi negatif itu bisa berdampak buruk pada diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi mulai sekarang harapan Mbak Eka, teman-teman kecil Mbak Eka semua di sini, sahabat-sahabat Mbak Eka ngerti. Kalau mau marah dipikir dulu, ngapain sih marah? Misalnya kayak gitu. Kadang nih Mbak Eka lagi nyetir di jalan. Tahu-tahu disalip sama orang. Seret, kaget Mbak Eka. Kalau Mbak Eka nggak minggir, mobil Mbak Eka ketabrak misalnya kayak gitu. Tapi habis itu Mbak Eka mikir, oh ya udah deh. Dia paling lagi buru-buru. Mungkin mau ke WC. Iya, selalu gitu ayah. Tapi kadang kalau aku mikirnya, biasanya lebih baik berangkat lebih cepat daripada berangkat telat merugikan orang lain. Ya, itu juga boleh. Nah, itu kalau itu situasi dia prepare ya, jadi persiapannya bagus. Cuman kadang kita kan nggak bisa ngontrol situasi-situasi di lingkungan ya kan? Gitu bisa langsung emosi marah itu aku. Nah, makanya sekarang teman-teman udah tahu kalau kita mau marah, artinya kita merugikan diri sendiri dan orang lain. Ngapain marah? Akhirnya mereka mikir, oh ya udah deh. Karena habis ini Mbak Eka masih mau ketemu teman-teman Mbak Eka, masih mau ketemu mama papanya teman-teman dan lain sebagainya. Mbak Eka nggak boleh marah. Mbak Eka berpikir, awalnya jadi negatif. Ya. Iya, betul Aska. Gitu teman-teman Mbak Eka yang kelas 1, kelas 2. Nah, bisa ya. Mbak Eka kalau marah tuh gimana sih? Mbak Eka kalau marah makan. Kayaknya semua Mbak Eka makan. Kalau itu benerin mood, Iya, kalau itu benerin mood. Hana, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Hana, nanti tebak-tebakannya bisa dilihat di YouTube ya. Enggak. Kalau marah tuh Hana, biasanya guys, ngapain? Hana baru bergabung. Hah? Ngapain? Misalkan sama orang lain ngapain gitu? Nggak mau ngomong atau gimana? Biasanya ya. Nanti teman-teman, Mbak Eka cerita gini, teman-teman mengkorelasikan, mencocokkan dengan diri sendiri. Biasanya gini. Mbak Eka udah janjian sama orang nih. Terus Mbak Eka udah nungguin lama banget. Karena padahal Mbak Eka itu bukan orang yang suka terlambat. Tapi Mbak Eka nunggu, ternyata
nunggu udah setengah jam di cancel. Nanti ya ketemunya gini. Iya. Kesel. Tapi bukan marah, tapi kesel kayak kenapa sih kok dia nggak bisa ngasih tahu di jam-jam sebelumnya? Lebih Kenapa cepat sih? gitu. Tapi habis itu mereka berpikir, oh ya, siapa tahu dia sedang sibuk. Semua orang juga punya kegiatan. Nah, maka yang mereka lakukan adalah mereka tidak melakukan ekspektasi. Ya udah, kalau ada yang mau ketemuan atau mau konsul atau mau apa, mereka catat, mereka kasih jam, kalau 15 menit nggak ada kabar, maka mereka cancel sendiri. Gitu, guys. Nah, jadi solusinya adalah kalau kita marah, kita yang bisa menemukan solusi untuk keluar supaya nggak marah. Misal nih teman-teman yang mereka kasih contoh dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau yang kelas 1, 2 biasanya masih pagi, masih ngantuk sayang ya, masih ngantuk, udah harus sekolah bangun gitu kan. Wah, iya dibangunin mama harus berangkat ke sekolah ya, harus mandi, harus siap-siap untuk belajar online. Sebenarnya masih ngantuk. Nah, habis itu marah, nggak mau terus gurunya ngajarin, habis itu main sendiri dan lain sebagainya. Nah, teman-teman kelas 1 sama kelas 2 bisa dirubah. Nanti berpikirnya gini, oh iya, sekolah itu penting ya, supaya besok aku Sekolah itu bisa meraih menyenangkan. cita-citaku. Dan nanti kalau aku sekolah bisa ketemu teman-teman secara virtual. Jadi aku semangat sekolahnya. Misalnya kayak gitu. Nah, tapi kalau marah, waduh udah deh seharian nggak mau belajar nanti ya. Ya nggak? Bad mood. Bad mood. Nah gitu teman-teman. Kalau kelas 3 sama kelas 4 biasanya apa yang disukain? Oh, misalnya dijanjiin nih mau pergi kemana gitu misalnya ya. Terus nggak jadi. Loh, kok nggak jadi pergi ke situ? Pernah nggak kayak gitu? Guys? Krik, 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 krik. Pernah. Semua. Misal udah janjian mau pergi kemana sama keluarga, terus nggak jadi, malah pindah arah. Karena ternyata misalnya kakak atau adik nggak pengen pergi ke tempat itu. Akhirnya kita pindah. Pernah. Nah, apa emosi yang biasanya ditunjukkan? Jangan bilang emosiku ya, emosi yang biasanya ditunjukkan. Apa? Jutek. Emosi orang-orang. Jutek. Hah? Biasanya Jadi jutek. terus kalau misalkan sama kakak biasanya nggak mau ngomong sama Nggak kakak. mau ngomong. Habis Oke, itu terus kalau ditanyain mau pergi kemana, diem aja udah itu udah malas banget. Ya terserah. kadang jadi jutek gitu, Mbak. Iya udah mau Malas. pergi kemana? Ayo ke tempat yang tadi. Nggak usah ke tempat Terserah. yang aja udah marah itu. Terserah. Serius ya, itu mereka waktu zaman masih kecil dulu juga kayak gitu loh guys. Jadi kalau udah males gitu ya, ayo jadi berangkat nggak? Nggak mau. Tapi habis itu setelah mereka tambah gede, baik secara umur dan secara badan tambah gede ya. Akhirnya mereka berpikir, ngapain sih mereka kayak gitu? Sekarang pada saat mereka ngekos jadi kangen. Kangen pengen pergi bareng lagi kayak dulu. Kenapa ya? Nah, jadi gitu guys. Nah, sebelum teman-teman mengalami hal itu, jadi sekarang mereka Saran sarankan. selalu datang di akhir. Iya, betul Aska. Penyesalan selalu datang di akhir. Ngomong aja. Nggak suka ini itu gitu ya. Kalau sama kakak adik ya ngomong aja, nggak Tapi apa-apa. nggak bisa Mbak. Kalau Iya, nggak misalkan bisa, pertama Mbak. sama kakak misalkan mau pergi beli sesuatu, kakak bilang nggak mau. Tempat yang kakak mau itu tutup. Terus pengen ke tempat yang pertama. Pasti moodnya itu udah jelek, udah nggak mau. Nah, itu makanya perlu dilatih. Bayangin ya, orang segede Mbak Eka gini aja masih gampang marah, apalagi teman-teman yang masih kecil-kecil. Tapi Mbak Eka terus melatih diri supaya nggak gampang marah. Karena dulu Mbak Eka kayaknya pernah ngasih deh kelas psikologi yang kalau kita marah, satu kali teriak, ada ribuan saraf di otak yang putus. Pernah kan? Iya, kayaknya ya. Pernah Kayaknya. Kalau kita berteriak atau kita marah, saya mereka nggak nayangin di sini ya, lupa ngasih ke Mas Zaki. Kalau kita marah, kita teriak, nggak mau, itu aja langsung bus, sarafnya bisa putus. Yang mama papanya dokter atau tenaga medis bisa ditanyain deh, mereka nggak bohong. Nanti bisa nyambung lagi nggak sarafnya? Nah, ketika saraf udah putus teman-teman, nyambungnya tuh susah dan butuh waktu lama. Bukan nyambung lagi, tapi muncul saraf baru. Caranya gimana? Makan yang sehat ya,
terus nggak marah-marah, terus berteman sama orang-orang yang itu. positif. Itu yang susah, yang kedua itu yang susah. Makanya Mbak Eka temenin kalian supaya nggak susah-susah amat ya. Dulu Mbak Eka Biasanya nggak ada. kalau udah marah 1 hari, misalkan jam berapa, 1 hari itu bawaannya nggak enak semua. Ya. Iya ya, Azwar marah-marah terus. Oh, nggak bercanda ya. Oh, ya udah, bye. Bye. Aku keluar dulu ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Azwar seneng banget dia dapat pahala bikin kita semua jadi ketawa-ketawa ya. Mereka seneng banget kalau ada Azwar bercerita. Obat gongso. Oke. Coba Mas Zaki kita pindah ke slide selanjutnya. Halo. Sukses. Kenapa? Udah, Mbak. Teman-teman, ya agak delay ya, sorry. Di tempat mereka agak delay. Nah, teman-teman, jadi gini ya. Ini tuh adalah di psikologi, dulu tuh mereka pas awal-awal kuliah belajar ini, teman-teman. Nah, kita Nggak itu ngerti maksudnya. Ya, mereka akan jelasin ya. Setiap dari kita, kondisi emosinya tuh kayak digambar ini. I know. Jadi, Ngerti. Oke, bentar ya. Tahan dulu sebentar semuanya, komennya, tahan bentar. Jadi ibaratnya teman-teman kalau punya es teh atau es jeruk atau apalah yang ada es-esnya ya. Misalnya gelasnya itu berwarna gelap. Hanya beberapa butir es batu kan yang kelihatan di atas gelas, ya nggak? Ya. Nah, teman-teman nggak akan bisa ngelihat es batu yang ada di bagian bawah kan? Iya. Nah, seperti itulah karakter atau emosi seseorang, teman-teman. Agak susah nih pembahasan. Tadi Mbak Eko udah bilang, kita cuma 45 menit. Ngerti. Tapi pembahasannya cukup berat ya, agak susah dipahami. Nah, Ngerti. seperti itulah, kurang ngerti ya? Oke, Mbak Eko jelasin lagi. Ngerti. Seperti itulah emosi seseorang. Misalnya ada es teh nih di atas gelas, tapi gelasnya warnanya gelap. Jadi yang kita bisa lihat es batunya, itu cuma ada di atasnya doang yang kelihatan, ya kan? Kita nggak bisa ngelihat gumpalan es batu yang ada di bawah. Nah, maksudnya apa? Ketika kita bergaul sama seseorang, ya kita nggak tahu orang ini tuh karakternya emosian apa enggak. Nah, jadi kita harus tahu, misalnya ada ketika orang marah. Jangan menilai dari samping. Nah, poinnya Mbak Eka mau bilang itu, Aska. Dapat reward lagi. Yeay. Tidak ada reward. Ya. Jadi poinnya adalah, misalnya nih, tadi karena kita pelajarannya emosi. Kalau reward bangkrut nanti. Iya, bangkrut ya. Bankrupt ya. Nah, Ntar rewardnya ketika- dimintain lagi. ya. Nah, oke, baik lanjutin dulu ya. Baik lanjutin teman-teman, tenang dulu supaya yang lain, teman-teman yang lain juga bisa memahami. Nah, jadi pada saat ada orang di sekitar kita lagi marah-marah atau dia lagi sebel, lagi kesel, kita jangan terburu-buru untuk menilai bahwa dia orangnya suka ngamuk. Pernah nggak lihat orang yang suka marah-marah? Ya. Atau ngelihat orang yang kalau ngomong ngegas terus, pernah nggak? Aduh, ini dong. Tuh kan langsung marah. Nah, misalnya kayak gitu, misalnya kalau diajak ngomong dikit, maaf ya, misalnya misuh gitu, tiba-tiba dia apa gitu ya. Astagfirullah. Hal-hal kayak gitu, kita nggak boleh langsung ngejudge, itu anak nakal, itu anak nggak baik. Karena kita nggak tahu teman-teman, apa yang ada di bawah lautan es batu di bawah nih. Misalnya Apa dia yang kayak, dia pikirin gitu kan sebenarnya. Nah, yang dia pikirin dan dia rasakan, dan situasi yang membuat dia jadi gampang marah, jadi kayak dikit kesenggol emosi dia gitu ya. marah-marah karena baru hatinya tertekan atau karena baru gagal di apa gitu kan juga bisa kan. Iya, mungkin karena berapa hari dijanjiin beliin mainan tapi nggak dibeli-beliin. Habis itu pas dia temennya punya mainan baru, diajak main bareng, gitu rasanya. ngamuk. Nah, gitu teman-teman. Sewot. Jadi dari kelas hari ini, Mbak Eka pengen ngajarin ke teman-teman bahwa, ayo teman-teman, sekarang kita lihat emosi di dalam diri kita. Lebih banyak positif apa negatif. Nah, ketika kita berhubungan sama orang lain, dan melihat orang itu kok melakukan sesuatu yang menurut kita nggak benar atau menurut kita nggak baik, jangan keburu-buru dijauhin. Atau jangan keburu-buru disalahin. Karena kita nggak ngerti dia habis mengalami apa pada hari itu. Paham nggak? Paham.
Paham. Ah. Jadi gitu. Setelah Mbak Eka memahami situasi ini, misalnya nih yang kelihatan di atas ya, orang-orang cuma mau ngelihat, wah kerja kayak Mbak Eka enak ya, cuma nontonin Mas Zaki sama Mbak Tifa kerja, Mbak Eka nggak kerja apa-apa, misalnya kayak gitu. Atau Enggak dong. kerja kayak Mbak Eka enak ya, cuma dengerin orang ngobrol, habis itu punya teman banyak, terus bisa jalan-jalan kemana-mana. Tapi orang-orang nggak tahu. Di S yang di bawah ini yang nggak kelihatan, ternyata dulu pas zaman S1 Mbak Eka sering banget dapat nilai jelek. Ya, karena Mbak Eka basicnya itu IPA, terus tiba-tiba sekolah yang IPS banget. Jadi Mbak Eka pusing. Kenapa jadi harus banyak menghafal, banyak ini itu. Nah, Bu IPA kan menghafal kan? IPA tapi itu memahami juga. menghafal berbagai hal, tapi sudah secara pasti biasanya ya. Nah, terus Mbak Eka masuk psikologi. Kok bisa sih orang jadi marah? Ada saraf-saraf yang bikin orang bisa marah dan lain sebagainya. Pusing Mbak Eka. Terus kenapa sih marah itu bisa terbentuk? Kenapa sih ada orang yang narsis banget? Itu dipelajarin semua teman-teman. Nah, orang nggak tahu gimana Mbak Eka sampai jatuh bangun gitu ya. Cile jatuh bangun ya. Jatuh bangun. Supaya jadi seperti sekarang. Supaya jadi kayak, Mbak Eka kerjanya cuma ngomong ya kesana kesini, diundang ke pulau ini cuma jadi pembicara. Orang-orang nggak ngerti gimana Mbak Eka dulu direndahin sama orang, gimana Mbak Eka nggak dipercayain, ya tuh, semua tuh di sini. Tuh dijudge, tuh ada pengorbanan, ada sacrifice ya, ada disappointment ya, terus ada kerja keras dan disiplin. Nah, hal-hal kayak gitu teman-teman semua yang bikin kita jadi kayak, wah kita nggak ngerti kita nggak ngerti dia punya usaha yang seberapa keras sampai dia jadi begitu. Nah, jadi teman-teman, bentar ya. Sebentar teman-teman. Jangan pernah melihat. Ini orang kenapa sih marah-marah mulu? Sebenarnya nggak tahu juga kan. Kayaknya baru mengurusi kucing ya kayaknya ya. Ini Abi ini sebenarnya kameranya dimatiin apa gimana sih? Kayaknya dimatiin deh. Dimatiin itu. Dimatiin doang. Cuman biar nggak dimarahin kali ya. Biar. Padahal nggak apa-apa loh mati. Harusnya bilang mau tak matiin dulu ya Mbak Eka gitu. Gak sempat kejar orang. Udah Oke, guys. tadi. Maaf ya, ada yang itu ketok-ketok. Nah, iya ada tetangga kos. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi tadi yang udah kita bahas, apa tadi sempat tanya disappointment ya. Disappointment itu adalah kecewa. Nah, jadi kita nggak pernah ngerti situasi atau kondisi orang-orang lain sampai dia bisa memunculkan hal-hal yang kita nggak suka. Nah, gitu. Jadi poinnya mulai sekarang, teman-teman Mbak Eka misalkan lagi bermedia sosial, ngeliat orang marah-marah tuh, misalnya lagi menghujat siapa, nggak usah ikut-ikutan. Nanti percuma. Siapa yang rugi? Kita. Tapi kalau idolanya baru dihujat, tak hujat balik. Mbak. Gak bisa. Kalau ada Mbak. haters gitu kan. Gak bisa. Nggak bisa. Janganlah. Jadi gini. Gak bisa ada haters yang menghujat seseorang idola. Ya, Kita Mbak Eka ngerti harus banget. bantu dong. Ya, Mbak Eka ngerti banget. Ini Mbak Eka yakin nih Mas Zaki pasti ketawa geleng-geleng nih ya. Soalnya dia juga pecinta sesuatu, tapi Mbak Eka tahu Mas Zaki bukan tipe yang suka menghujat ya. Nah, jadi gini teman-teman. Coba ya kita bedain masalah yang emang itu jadi urusan kita dan bukan jadi urusan kita. Misalnya kayak gitu guys ya. Misalnya kalau kita marah-marah di medsos atau kita ngebantu orang lain berantem dan lain sebagainya, untungnya buat kita tuh apa? Nah, itu teman-teman harus tahu. Untungnya kita bisa terkenal, jadi baik. Kalau terkenal awalnya. Misalnya kayak gitu. Terus Untungnya tuh dikenal apa? sama idolanya, wah ini orangnya baik nih. Ngarep. Ngarep ya. Nah, Kali segala macam kan. Bagus gitu ya. ya, nah misalnya tadi ada alasan kayak gitu. Ada alasan kayak gitu. Mereka menghargai alasan itu. Nah, cuman jangan sampai misalnya cuman membela ya, jangan sampai keluar kata-kata kasar yang bikin kalian jadi kepancing karena sering banget Hewan segala macam nggak boleh itu. awal-awalnya tuh cuman bela-belain biasa, tapi karena jadi diserang banyak orang, jadi dia mau nggak mau jadi ngegas juga emosional. Habis itu disuruh belajar jadi nggak mau. Diajak ngomong sama papanya di rumah jadi males. Karena apa? Kalah bertanding di media sosial.
Ya. Siapa tuh? Jadi nggak boleh teman-teman. Sebenarnya tuh nggak boleh kita marah-marah di media sosial atau ikut campur urusan orang di medsos, itu tidak disarankan. Mbak Eka sendiri juga misalnya kayak gini, ngelihat ada misalnya berita-berita negatif gitu ya, Mbak Eka cuman baca. Ya Mbak Eka nggak akan berbuat apa-apa karena Mbak Eka ngomong di situ pun nggak ada gunanya. Mbak Eka ngomong di situ cuman bikin emosi. Jadi kalau Mbak Eka punya 2 akun medsos, yang satu untuk umum, yang satu untuk personal. Tahu. Nah, Tahu. akun Untuk segala personal macamnya itu, itu kan. akun personal itu Mbak Eka hanya follow yoga, tempat wisata, makanan. Jadi ketika Mbak Eka masuk ke situ, ke akun privat Mbak Eka, hati Mbak Eka tuh tenang, gitu teman-teman. Jadi Mbak Eka tidak akan mau mengurusin urusan orang yang bikin pusing, karena Mbak Eka nggak ada di situ dan Mbak Eka nggak tahu masalahnya yang benar mana, yang salah mana. Karena tadi udah dibilang ya, hampir 80% di media sosial itu adalah faking. Oke, bisa dipahami? Fake ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi teori iceberg illusion ini tadi adalah yang mau Mbak Eka kasih tahu. Illusion. Ya, ini teori gunung es ini ya. Nah, teori gunung es ini adalah yang Mbak Eka pengen kasih tahu bahwa coba teman-teman bisa lihat sekarang yang what people see. Tuh, yang orang-orang lihat, orang-orang itu hanya mau melihat tulisan sukses. Lihat nggak? Pertamanya orang itu belum sukses dihujat terus. Setelah Iya, sukses, nanti setelah sukses pengen Sukses. dekat kayak gitu. pengen dekat, misalkan temen. Pertamanya dihujat karena misalkan nggak sukses atau segala macamnya. Setelah gagal. sukses, baru Nanti mau kamu masih ingat temenan. gak aku tuh dulu tuh tempat ini. Nah, ya kayak gitu tuh. Sok Minta kenal tolong dong jadinya Mbak. bantuin Sok akrab. ini. Wah, so akrab banget gitu kan. Iya, betul. Betul sekali teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sudah merasakan dan mungkin sudah mengalami. Cuman kita perlu tahu bahwa oh ya sudah, berteman aja seperti biasa, cuman tidak dengan hal-hal yang istilahnya berisiko, misalnya kayak jadi sahabat lah, jadi apalah, ya udah cukup berteman seperti biasa gitu teman-teman ya. Nah, Sahabat sejati gimana? teman mau ngelihat Sahabat sukses. boleh nggak, Mbak? Hah? Punya sahabat boleh nggak? Boleh dong punya sahabat untuk cerita, untuk Curhat. sharing, berbagi Nanya pikiran. tugas. Ya? Nanya tugas. Sahabat tanya tugas. Bagus. Tuh ya, halo tuh ya. Nanti dulu ya, bentar lagi tuh ya. Nah, jadi teman-teman, kembali lagi, ternyata dari teori gunung es ini, ya, dari teori gunung es ini, nah, Mbak Eka mau ngajarin bahwa semua yang teman-teman lihat di media sosial itu belum tentu benar seperti itu. Yang pertama poinnya itu. Yang kedua adalah ketika kita bertemu sama teman yang lagi bad mood, marah, sedih, kecewa, dan sebagainya, jangan langsung dijudge bahwa dia jelek, dia jahat, dan sebagainya. Bisa jadi dia mengalami hari yang buruk, guys. Ya, makanya dia jadi sedih. Oke, paham? Paham. Nah, sekarang Mbak Eka akan kasih tahu, Mbak Eka akan kasih lihat kenapa sih seseorang itu bisa jadi emosi dan lain sebagainya. Yuk, Mas Zaki next ke video berikutnya. Next. Video lagi, slide. Oh, ini dia. Kalau di Super psikologi ego. teman-teman ya, kalau ini di psikologi ya, I want teori it ini now. atau pelajaran I need ini, to do a bit of oke planning. ya, keep silent sebentar ya. Pelajaran ini di psikologi itu adalah pelajaran utama, di mana kita bisa belajar tentang emosi orang. Kenapa orang tuh bisa memilih jadi senang, memilih jadi sedih? Basicnya tuh ini, namanya Freud. Freud Theory of the Personality. Oke? Nah, Great theories. of Ide the itu apa? personality ya. Nah, teman-teman, semua dari kita, ini teman-teman Mbak Eka yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, punya yang namanya id, ego, dan super ego. Nah, It apaan it? oke, Mbak Eka jelasin satu-satu ya. Tenang dulu semua supaya yang lain bisa dengar. Nah, it itu di sini digambarkan dengan I want it now. Jadi semua perilaku atau semua hal-hal yang kita inginkan untuk terjadi pada saat ini itu adalah yang memerintahkan namanya it. Nih. Jadi misalnya kayak
detik ini juga Mbak Eka pengen makan Black Forest. Nah, itu yang nyuruh It. Black Forest apaan tuh? Tadi tuh loh, kue tar. Kue, itu kue. Kue tar. Forest. Ya udah ganti. Hari ini juga Mbak Eka kepengen makan Bakso. kambing guling. Wah. Misalnya gitu. Waduh, enak banget itu. Enak banget. Harus hari ini. Nggak boleh nggak. Pokoknya harus hari ini. Nah, teman-teman, kata-kata itu yang bilang harus, pokoknya, wajib, terus apa lagi? Pokoknya yang sudah mengatakan pokoknya, kudu. Nah, itu semua adalah pekerjaan. Aduh, kodi. Sorry ya. Nah, ini mana tadi nih? Siapa namanya tadi? Nah, jadi itu adalah tugasnya It, teman-teman. Diingat-ingat. Jadi kalau kita meminta sesuatu, kok udah sampai nggak mau, Bun, pokoknya, Bun, harus, Sampai Bun, maksa ini. gitu. Nah, sampai maksa, itu adalah tugasnya It. Nah, jadi It itu apa? It itu adalah semua keinginan yang menuntut harus segera dipenuhi. Oke, sampai situ tahan dulu ya. Oke? Paham? Paham. Teman-teman yang lain gimana? Paham? Paham. Oke, paham. Makasih ya, sayang. Nah, habis itu, setelah It, ada yang namanya ego, teman-teman. Ini mereka juga sambil membuka ini ya laptop, karena ngeliat di sini kecil banget. Nih mereka juga sambil buka laptopnya mereka. Nah, jadi kemudian ada yang namanya ego, yang kedua. Ini yang apa ya? Bisa di kursor barangkali Mas Zaki, ego. Kalau nggak bisa ya udah, ya. Ego itu bisa dilingkar-lingkari, di situ yang namanya ego, teman-teman bisa baca ya. Itu di situ dikatakan I need to do a bit of planning to get it. Jadi ego itu apa? Ego itu yang bertugas untuk mewujudkan permintaannya It. Oke, aku pikir deh gimana ya caranya supaya Mbak Eka bisa dapat kambing guling. Misalnya yang pertama, Mbak Eka harus kerja keras supaya bisa punya uang untuk beli kambing guling. Atau yang kedua, maling aja deh yang cepet. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, maling kok. Iya, itu cuma contoh ya guys, jangan ditiru ya, cuma contoh. Iya. Tugasnya ego itu tadi mikirin itu, teman-teman. Jadi tugasnya, kalau misalnya teman-teman, nanti misalnya aku pengen minta uang saku sama ayah bunda 10.000 deh hari ini, tapi kira-kira nanti ditanyain nggak ya, boleh apa nggak? Nah, minta saku, Mbak Eka, sebentar Mbak Eka baca dulu ya. Oh iya, boleh Aini, silahkan. Nah, misalnya kalau tadi teman-teman contohin kambing guling keribetan ya guys ya, uang saku aja deh ya. Misalnya Mbak Eka, misalnya teman-teman ada yang pengen minta uang jajan hari ini 10.000. Aku pengen minta 10.000 supaya besok bisa jajan soto di kantin, misalnya kayak gitu. Udah, habis itu bingung mau ngomongnya ke orang tua, karena nanti pasti ditanya, loh kan udah ada catering. Kok minta uang jajan, misalnya ya, itu misalnya kayak gitu. Habis itu teman-teman mikir, aduh nanti dikasih nggak ya uang jajan 10.000. Nah, itu tugasnya ego, teman-teman. Bisa dipahami nggak? Bisa. Lumayan bisa. Dikit ya, nggak apa-apa dikit-dikit. Karena Mbak Eka juga butuh bertahun-tahun untuk memahami ini selama sekolah ya. Oke. Jadi Mbak Eka juga sekolah guys kayak kalian. Mbak Eka juga sekolah ya. Oke. Nah, Mbak Eka ulangi dulu. Tadi kalau berbagai keinginan yang menuntut untuk dipenuhi namanya apa? Ego. Are you serious, guys? It. Betul. Terus kalau yang bertugas memberi alasan, aduh, bisa nggak ya? Ego, betul. Kira-kira dikasih nggak ya? Tapi aku harus mendapatkan itu dengan segala cara. Aku harus ini. Nah, itu namanya ego. Sekarang kita lihat yang super ego. Azhar udah sebut super ego ya. Jadi di super ego ini dibilang gini, you can't have it. It's not right. Misalnya tadi contohnya kayak apa? Ego kayaknya yang baik ya. Nah, pada saat kita sudah bisa melakukan hal-hal yang nggak merugikan diri sendiri dan nggak merugikan orang lain, artinya super ego kita sudah matang. Aduh, itu susah sih itu sih.
Teman-teman ingat Orang nggak Mbak Eka? dewasa aja bisa loh super ego. Mbak Eka pernah ngajarin kelas yoga sama kelas meditasi ketika kita di SC. Ya. Ya. Nah, itu adalah salah satu cara supaya kita tidak gampang marah. Tapi susah juga loh kalau yang dewasa super egonya belum matang juga susah ya. Iya, makanya Mbak Eka bilang, umur itu tidak menjamin seseorang bisa matang, bisa baik atau bisa jahat. Ya. Tapi teman-teman di sini dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, Mbak Eka yakin bisa belajar hal ini. Orang jadi jahat kenapa itu tadi- sebenarnya mau ngelakuin kejahatan itu juga berat Karena juga ego. sebenarnya. Benar. Nah, betul Aska, karena ego. Jadi egonya dia Sebenarnya tuh juga- mengalahkan super ego. Sebenarnya juga ngelakuin jahat itu juga bisa jadi karena terpaksa Oke, atau Naura, silahkan. kenapa gitu kan sebenarnya. Iya. Misalnya aja Benar, kita benar. kayak mau ngambil uangnya orang, pasti kita berpikir, aduh nanti ada Allah. Aduh nanti kalau uang itu Tapi sebenarnya mau dipakai egonya apa? tuh pasti pengen Allah gitu. lihat. Betul sekali. Alhamdulillah Mbak Eka senang teman-teman udah mulai paham ya. Udah mulai ngerti bahwa dorongan di dalam diri itu banyak ya. Terus ego itu mencari cara supaya dorongan itu terpenuhi. Bisa cara yang baik, bisa cara yang buruk. Tapi jangan khawatir, kita semua punya super ego untuk menahan supaya kita tidak melakukan hal buruk. Nah, untuk teman-teman kita atau mungkin teman-teman ngelihat anak-anak di luar sana yang nggak bisa berperilaku baik, biasanya super egonya belum terlatih. Dan itu nggak salah, teman-teman. Jangan dijudge. Tadi makanya di awal Mbak Eka bilang, udah janji loh ya, tidak akan ngata-ngatain orang dengan kata-kata it, ego, super ego. Itu it-nya masih gini, itu egonya masih gitu. Nah, nggak gitu ya, kita udah sepakat. Karena kita akhirnya tahu bahwa oh, setiap perilaku yang dimunculkan orang itu pasti ada alasannya. Kira-kira materi hari ini terlalu berat nggak ya? Enggak sih. Enggak sih. Ya Ada yang agak berat tapi nggak terlalu berat lah. Ada yang suka? Ya, benar. Agak berat tapi nggak terlalu berat. Iya, Banyu. Teman-teman kira-kira gimana setelah ngelihat penjelasan baik kayak gini? Apakah ada yang tertarik mau kuliah di psikologi? Tidak. Siapa tadi yang bilang mau? Siapa yang bilang mau? Sangat tidak tertarik ya. Siapa sayang? Siapa tadi mereka dengar suaranya kecil banget? Mau. Siapa ya? Mau. Nah, jadi gitu teman-teman. Itu yang mereka kerja selama ini. Jadi kalau mereka ketemu orang, padahal menurut orang-orang bilang Baika itu kan orangnya jahat. Itu dia nggak baik. Itu dia gini. Tapi kenapa mereka mau nemenin dia? Kenapa Mbak Eka mau berteman sama dia? Dan Mbak Eka bisa baik sama dia, kemudian dia juga baik sama Mbak Eka. Karena Mbak Eka memahami situasinya. Ada it, ego, super ego. Membaca mata Teman-teman, batin. Dukun. Jadi teman-teman harus lihat atau harus tahu tentang teori gunung es tadi. Nah ini Azwar ngomong dukun, ini pasti udah ngelihat YouTube-nya Mbak Eka ya. Teman-teman juga bisa memahami dari situ. Jadi Mbak Eka ngasih tahu di situ. Kenapa sih psikolog itu identik dengan katanya kan dukun? di YouTube kok bisa Padahal membaca bukan pikiran dukun. orang lain? Apakah Nah, dukun? Kenapa bisa baca pikiran orang lain? Itu dipelajarin. Jadi kalau ada yang Apakah bilang dukun? Dari gerakannya ya. semuanya Di bohong. thumbnailnya kan? Apakah psikolog dukun? Iya. Gitu teman-teman. Karena mereka bosan kok dengerin orang-orang ngomong, bisa baca pikiran orang ya? Bisa ini ya itu ya? Enggak, itu dipelajarin dan dukun semua ya? orang bisa belajar. Iya. Mas Zaki, tolong slide terakhir. Nah, Wah ini susah. siapa yang mau bantu baca teman-teman dari kelas 1, kelas 2? Siapa? Boleh dong? Mau jadi baik atau buruk Mana? diri Kelas 1, kita kelas 2? saat ini. Siapa yang mau bantu baca? Pilihan kita. Kemila, boleh? Kuina? Hana? Boleh nggak bantu dibacain, sayang? Enggak Sakila mau. Aku Oh, nggak Mbak. mau. Iya. Kuina. Siapa nih? Siapa? Kuina. Kuina. Boleh sayang bacain yuk. Biar yang lain dengar juga. Maka mau jadi baik atau buruk diri kita saat ini dan masa depan. Semua tergantung dari pilihan kita. Terima kasih, sayang. Teriak. Gitu. Kakak-kakak, ada yang bisa bantu mengartikan?
Ya, semua itu tergantung dengan pilihan kita sendiri mau jadi baik atau buruk. Iya, betul banget. Yuk Aska, dan tambah lagi semuanya. hadiahnya, let's go. Yeay. Enak aja, bangkrut nih, Es bangkrut nih. krim ini, Bu. Oke teman-teman. Tadinya Es Mbak krim Eka aja berpikir, cukup kok, Mbak. iya. Akhirnya kita kelasnya udah selesai nih Dikasih teman-teman ya. ini aja nggak apa-apa Tadinya kok. apa? MM. MM itu apa? Permen MO. tuh loh, Mbak, permen coklat. Oh, Oh, MM. bukan Oh, itu. itu sama. Oh, bukan. Apa? Apa ya? Apa? Ngomongnya sih. Kelamaan nih, durasi. Oke ya. Nah, tadinya teman-teman, tadinya Mbak Eka tuh agak bingung ya mau ngasih materi ini berat apa enggak ya, tapi semoga teman-teman bisa memahami. Ada yang mau bantu Mbak Eka menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Jadi Mhm. kalau kita itu kita tidak boleh menilai seseorang yang sedang emosi itu bahwa orang itu langsung buruk gitu. Sebenarnya kita nggak tahu orang itu sedang marah atau emang di dalam hatinya baru Jangan kenapa. menilai dari Sangat sambelnya menilai dari aja. sampulnya. Terus semua yang misalkan kita mau menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang buruk itu sesuai dengan pilihan kita sejak kecil gitu. Mau menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang buruk itu. Ini digambarkan dengan anak yang nggak mau dengerin, terus dia teriak-teriak kalau ngomong. Ya. Yang satu bekerja sama, yuk kita nanam yuk, kita main bareng yuk, kita diskusi bareng. Tuh ya. Itu adik kakak yang baik. Nah, adik Ya, kakak kalau ataupun aku teman nggak yang baik. baik. Semua itu akan menjadi baik pada akhirnya, itu yang Mbak Eka percaya. Makanya kita ketemu Semua sama akan menyesal siapapun, pada akhirnya. nggak ada Kalau yang menyesal, Bang. kalau dari kecil misalkan udah suka marah-marah segala macam pasti nanti kalau udah gede bakalan ngerasain sedih gitu, pengen ketemu lagi. Nggak terus ada ketemu. temennya. Iya sih. Semoga yang Mbak Eka, Mas Zaki, dan Mbak Tifa kasih hari ini bisa teman-teman bawa sampai bisa teman-teman udah gede, ya. Jadi kita Oke, tidak boleh Mbak. gampang ngejudge orang, ya. Bisa teman-teman jadiin patokan bahwa oh dia orang yang gimana ya. Nah itu supaya oh ya sudah nggak apa-apa, mungkin dia lagi terluka hatinya. Dan kita juga punya pilihan, meskipun banyak orang jahat di sekitar kita menurut kita, tapi kita tetap punya pilihan buat jadi baik, ya. Intinya kayak gitu teman-teman. Gitu. Sebelum Mbak Eka akhiri, ada yang mau ditanyain atau diobrolin? Nggak ada. Mbak, Nggak ada. Ya. Apalagi ada yang nanya ngapain sih? Apa? Tadi yang manggil siapa, Mbak? Mbak? Mbak, maaf telat. Ya Allah. masa baru sampai sampai lagi. Ada pertanyaan kah? Nggak ada. Saya juga kira nggak ada. Oke. Tidak ada. Gitu teman-teman ya. Coba mereka pengen tahu dong berapa persen ini kira-kira yang setelah ada penjelasan materi dasar ini terus kepengen sekolah psikologi? 0,0000000%. Coba tulis di kolom chat. Siapa yang kepengen sekolah psikologi nanti kalau udah SMA? Dari Semoga ada satu anak atau 99% dua. hanya 1% ya. Jahat sumpah. Nggak Ya, nggak tertarik, tertarik nggak sih. tertarik. Tapi Nggak dikit tertarik. aja, Mbak. Dasar-dasar aja. Iya ya, nggak 10% tertarik tuh. sih. Lumayan gede tuh 10%. Dari perhitungan apa nih ya 10%? Dari Oke. dari satu Ya. sekolah. Astaga, dikit amat ya. Oke teman-teman. Jadi intinya mau jadi apapun teman-teman besok di masa 0, depan ya. Aduh, masih direct message. Mau jadi apapun kalian di masa depan ya. Semoga materi-materi ilmu-ilmu psikologi yang sudah dikasih dari detik ini bisa dibawa untuk jadi bekal hidup kalian, guys. Oke? Nggak kerasa loh, kita udah mau selesai kelas psikologi, jadi tinggal bulan depan, terus selesai deh liburan ya. Jadi tinggal satu kali doang. Oke. Nanti kita ketemu lagi di tahun depan. Oke, jadi jangan lewatkan keseruan-keseruan yang lain. Sorry, Tinggal saya ada beberapa kepencet. kali. Tinggal
2 kali sesi lagi apa 3 kali ya Mbak Eka, lupa di jadwalnya Mas Zaki. Habis itu kita libur. Habis PAS kan? Ya, habis itu kita libur. Yang kelas 5 naik kelas 6, yang 1 naik kelas 2 ya. Naik kelas semua. Amin. Cepet banget sih naik kelasnya. Dah, Iya, mau naik kelas apa enggak? Terasa beneran enggak terasa. Oke ya teman-teman semua, Mbak Eka doain semuanya sehat. Terus. Hari ini selamat berkumpul dengan keluarga, ayah bunda juga pada libur semuanya ya. Salam untuk ayah bunda di rumah dan kakaknya, adiknya. Oke ya, sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi di kelas psikologi yang lain. Wassalamualaikum. Sorry. Kalau Mbak Eka ada salah, Mas Zaki dan Mbak Tifa mohon dimaafkan. Ya. Assalamualaikum Ibu. Mungkin bercandaannya keterlaluan atau suka ngetawa-ngetawain. Oke? Oh iya enggak dimaafkan. Tetap bahagia kayak gini. Lebaran udah selesai gitu ya. Ya, tetap bahagia kayak gini ya, dan jangan ngambek. Oke, yuk. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live. Selesaiin aja mereka. Zoom-nya di dan. Iya.